Ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan, di mana di suku Baduy ini kita belajar tentang bagaimana cara mereka bersosialisasi dan mengenal berbagai macam kebudayaan yang ada di sana. Ketika di Baduy, kami yang mengutamakan itu untuk tujuan ke Baduy itu keselamatan dulu. Karena kita di alam bebas. Jadi teman-teman mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ke Desa Marengo memakan waktu kurang lebih 1 jam dan harus melewati beberapa desa. Di tengah perjalanan, kita menemukan pipa bambu yang mana digunakan oleh masyarakat suku Baduy untuk mentransportasi air yang mereka gunakan untuk mandi dan kebutuhan lainnya. Ini buat keperluan kampung ini Kadugusuk 3. Jadi di sini tempatnya ini ada kamar perempuan, ada kamar laki-laki. Ini sumber airnya dari mana, Pak? Dari atas. Hampir lebih dari dekat. Lalu setelah berjalan beberapa ratus meter, kita menemukan leih, yang mana ialah lumbung padi yang digunakan oleh masyarakat Baduy untuk menyimpan sumber daya makanan mereka. Ini tuh lumbung padi ya, Pak ya? Ya, lumbung padi. Leih. Dan itu pintunya semuanya menghadap matahari. Di atas. Oh. Sesampainya di Desa Marengo, kami menghadiri workshop dengan melakukan tanya jawab seputar bagaimana masyarakat Baduy ini bersosialisasi dan norma apa saja yang ada di dalamnya. Setelahnya kami melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Baduy, yaitu Sari. Dari mana Sari bisa mendapatkan ilmu atau bahasa Indonesia dengan cukup fasih? Dulunya diajari sama bapak, sama orang tua, gitu. Jadi sama teman-teman kayak diajarin. Kalau aku yang ngerti, aku ngajarin temen aku. Kalau temen aku yang ngerti, ngajarin balik gitu. Oh, sistem pembelajarannya jadi tulisan-tulisan. Iya. Berapa lama Mbak Sari ini tuh fasih? Atau dari umur berapa, kalau masih ingat dari umur berapa mulai belajar bahasa Indonesia? Aku pas belajar dari bahasa Indonesia itu pas ngikut-ngikut bapak, bapak kan punya tamu kayak ngajarin di rumah, terus kayak di jalan gitu. Jadi aku seingat aku umur dari kecil. Dari kecil. Pas umur berapa ya? Mungkin ada dari 6 tahun, 7 tahun. 6 tahun, 7 tahun. Enggak lama-lama banget, paling 4 tahun apa 5 tahun lah belajar bahasa Indonesia. Dari yang Teh Sari tahu, banyak gak sih untuk generasi atau orang-orang tua? Misalkan ini kan Teh Sari umur 11 tahun. Orang tua yang umurnya 30 tahun ke atas, pasti gak sih bahasa Indonesia? Mayoritas atau kebanyakan? Kakek aku bisa bahasa Indonesia, tapi kayaknya nggak terlalu banyak yang bisa bahasa Indonesia. Jadi kurang lebih hanya beberapa generasi ke bawah ini. Terus dari yang Teh Sari tahu tentang dunia luar itu gimana? Tentang perkotaan atau kota-kota? Aku mah sering ke Jakarta karena pasti kan setiap keluarga pasti ingin ya jalan-jalan. Kita juga pengen libur main-main, jadi kita udah punya rencana misalnya jadi minggu depan kesana yuk. Jadi kita kan udah punya tiket, misalnya udah punya uangnya dan kita udah punya tanggal gitu, dan pokoknya udah tahu. Jadi kita jalan-jalan. Jadi aku paling itu setahun sekali jalan-jalan. Jadi ya Jakarta. Di hari berikutnya kami kembali menghadiri workshop, yang mana sekarang adalah pengenalan alat musik dan kain tradisional khas Baduy serta tas koja, tas yang biasa digunakan masyarakat Baduy sehari-hari. Boleh coba? Ini biasanya 3 ya. Jadi ini mengiringi, ada namanya piul, biola. Jadi musiknya itu kami biasanya banyak, ada calung.
Nah, alat musik ini bisa pakai diiringi dengan lagu-lagu lagu-lagu tradisional kayak dong sosok atau mentas sepa yang kami ciptakan biasanya. Jadi ada lagu-lagu, ada vokalisnya juga. Jadi personilnya itu ada 14. Ada 14 personil. Ada perempuannya itu vokalisnya itu ada 2. Jadi ketika lagi perform kita ada 14 orang. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi nada dasarnya seperti itu. Boleh. Ini awi gede itu bambu gombong. Nah ini disongkel pakai pisau raut namanya, mungkin di sana ada cutter juga bisa. Ini sedarnya itu terbuat dari badannya dia sendiri. Kita jadi pakai ini ada lubang di sini itu buat apa namanya, buat ngebas. Jadi nada dasarnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, balik lagi ke sini. Jadi nah kira-kira seperti ini. Nah perempuan biasanya di Baduy itu diharuskan bisa ngakel. Jadi ngakel itu dia refleksi dengan tangan ini, karena ngakel kan seperti ini. Istri saya di rumah itu seperti ini. Jadi ngakel itu ini kipas, ini hihid namanya hihid. Jadi ini nasi. Nah laki-lakinya harus bisa seperti itu juga, karena buat alat musik, karena ini refleksi kayak gini. Nah ini dikasih spon, jadi biar agak enak gitu. Ini adalah tas koja, tas yang biasa digunakan oleh masyarakat suku Baduy untuk kegiatan sehari-hari mereka, yang terbuat dari kulit pohon kayu terep yang dipintal lalu dibuat benang, serta dirajut sehingga membentuk tas seperti ini. Selanjutnya adalah pembuatan kain khas Baduy. Kain ini tidak boleh sembarangan dibuat. Sesuai adat yang ada, kain ini hanya boleh dibuat oleh kaum perempuan. Terdapat berbagai macam nama motif dari kain tersebut. Salah satunya ada sosoket, adu mancung, dan jaguari. Jaguari adalah kain yang paling mahal karena sangat sulit untuk dibuat. Selanjutnya ada pemberian tutup kepala khas Baduy yang diberikan kepada seluruh anggota perjalanan. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan ke jembatan, yang mana jembatan itu adalah perbatasan antara Baduy luar dan Baduy dalam. Baik, sekarang kita sudah berada di perbatasan antara Baduy luar dan Baduy dalam. Ada apa? Itu ada apa, Pak? Ya, itu ada jembatan perbatasan ya. Udah, lanjut. Itu dia. Mana, coba kasih tahu jembatannya nih, gimana? Yang mana? Nah, itu. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami mengeksplor keindahan dan kearifan budaya suku Baduy. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk lebih menghargai warisan budaya Indonesia. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.